Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dan suatu karangan. Yang pertama kita bahas yaitu apa itu ide pokok. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, di akhir paragraf yang disebut dengan induktif, atau di awal dan di akhir paragraf. Karena ide pokok merupakan dasar sebuah paragraf, maka semua kalimat pengembang harus berhubungan dengan ide pokok. Kalimat pengembang harus memperjelas ide pokok. Kemudian kalimat pengembang harus didasarkan pada ide pokok. Cara membuat paragraf dari ide pokok. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis kalimat-kalimat yang berisi informasi tambahan yang dapat mendukung kalimat utama yang ada. Yang keenam, menyusun kalimat tersebut menjadi suatu paragraf yang padu atau runtut. Contoh mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama di sini kita menentukan ide pokok. Ide pokoknya ibu tentukan yaitu cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan hewan di air. Nah, kemudian dari ide pokok tersebut ibu membuat sebuah kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Jadi, kalimat utama ini adalah ide pokok ya. Ide pokok yang kita kembangkan, yang sedikit kita kembangkan menjadi kalimat utama. Kemudian kalimat penjelasnya yaitu ada dua di sini ibu bikin. Hewan yang ada di udara contohnya burung, dan burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Nah, kemudian kita akan membuat paragraf yang runtut atau padu. Paragraf ini dibuat atau berisi kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi paragraf yang runtut atau padu ini adalah gabungan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Itu adalah kalimat utama yang tadi ya. Kemudian, hewan yang ada di udara contohnya burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Nah, itu kalimat penjelas yang tadi. Jadi paragraf yang runtut atau padu ini merupakan gabungan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian cara mengembangkan ide pokok menjadi suatu karangan. Ini tidak berbeda jauh dengan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Caranya, yang pertama tentukan judul tulisan atau karangannya.
Yang kedua, tentukan ide-ide pokok yang akan dituliskan. Jadi ide-ide pokok ini ada banyak ya. Misalnya ada kalian mau membuat 2 paragraf, 3 paragraf, atau 4 paragraf. Jadi ada 4 ide pokok. Kemudian kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat utama, kemudian diperjelas oleh 2 atau lebih kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, contoh mengembangkan ide pokok menjadi suatu karangan. Di sini, Ibu sudah menentukan topik atau temanya ya, yaitu tentang hewan kesayangan. Nah, ide pokok paragraf pertama Ibu sudah menentukan, yaitu aku mempunyai hewan kesayangan. Itu adalah ide pokok yang pertama. Kemudian, Ibu menuliskan sebuah paragraf yang sudah padu atau sudah runtut. Pada paragraf pertama yaitu, aku mempunyai hewan kesayangan namanya Kesha. Dia adalah seekor Persia yang memiliki bulu berwarna abu-abu yang lebat. Kesha juga memiliki kalung di lehernya berwarna hitam. Kesha sangat lucu dan menggemaskan. Kemudian, paragraf yang kedua yaitu ide pokok paragraf yang kedua. Di sini Ibu menuliskan aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Nah, kemudian dari ide pokok tersebut dibuatlah paragraf yang kedua ini, yaitu aku bermain dengan Kesha setiap hari. Tempat bermain favorit kami adalah di halaman rumah. Kami biasanya bermain kejar-kejaran atau lempar tongkat. Kesha sangat bersemangat untuk berlari ke sana kemari bersamaku. Nah, kemudian Ibu menuliskan kembali ide pokok paragraf yang ketiga. Aku rajin memberinya makan. Nah, dari ide pokok tersebut, kemudian dibuatlah sebuah paragraf. Aku rajin memberi Kesha makan. Ibuku berkata bahwa jika aku memiliki hewan peliharaan, aku harus merawatnya dengan baik dan tidak lupa memberinya makan. Kesha sangat menyukai ikan goreng yang dicampur dengan nasi. Ia selalu makan dengan lahapnya. Nah, kemudian untuk ide pokok paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, dari situ kita buat kalimat atau paragraf yang keempat. Aku selalu membersihkan tubuh dan kandang Kesha. Kandang Kesha ada di samping rumah. Aku rajin membersihkan kandangnya supaya Kesha betah berada di sana. Aku pun memandikan Kesha dengan sabun setiap minggunya. Bulu Kesha pun menjadi bersih dan wangi. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut, tadi Ibu sudah membuat 4 paragraf. Nah, dari sini sudah dibuat sebuah bacaan yang berisi paragraf-paragraf tadi ya. Di sini Ibu menuliskan judul yaitu Kesha kucing kesayanganku. Nah, keempat paragraf ini adalah paragraf yang tadi. Paragraf 1 sampai 4 yang tadi ya, Ibu gabung menjadi sebuah bacaan. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kalian membuat sebuah paragraf yang padu. Satu aja ya, satu paragraf yang padu atau sudah runtut. Kamu membuat paragraf yang bertema makanan kesukaan. Makanan kesukaan kalian. Ibu minta tuliskan ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa, kalimat penjelas. Ibu minta ada 3 kalimat penjelas yang berhubungan dengan ide pokok tersebut ya. Kemudian digabung menjadi paragraf yang padu atau yang sudah runtut.
Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas dari Ibu. Selamat mengerjakan.